Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar. Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini kami merekomendasikan ya, bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Karena Al-Quran ini sangat bagus sekali untuk dimiliki, terutama bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, agar dapat segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Untuk pembelian Al-Quran yang kami pegang ini bisa melalui video yang kami buat ini, karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Nah, jadi bisa diklik di bagian produk, mana tahu berminat bisa langsung untuk dimiliki. Mengapa kami sangat merekomendasikan untuk membeli Al-Quran ini ya, terutama bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran ini telah dilengkapi dengan 2 tulisan Arab. Jadi ada huruf Arab yang disambung, yang seperti kita lihat pada mushaf Al-Quran pada umumnya. Kemudian juga ada huruf Arab yang dipisah-pisah. Jadi di bawah tulisan huruf Arab sambungnya ada huruf Arab yang dipisah-pisah, jadi per huruf seperti itu. Kemudian juga dilengkapi dengan tulisan Latinnya. Jadi nanti kita baca Al-Quran, kita baca dulu tulisan huruf Arab sambungnya. Ketika kita terbata-bata, kebingungan dalam membaca tulisan huruf Arab sambungnya, baca tulisan huruf Arab yang terpisah-pisah. Kalaupun masih bingung, baca tulisan Latinnya, baru baca kembali tulisan huruf Arab sambungnya. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan lebih mempercepat agar kita bisa sifatnya lancar di dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga telah dilengkapi dengan kode tajwid dan juga terjemahannya. Kemudian juga ada buku-buku tajwid yang juga kami cantumkan ya. Jadi di rumah itu minimal adalah 1 pegangan buku tajwid seperti itu. Nah, untuk di rumah, sehingga nanti kalau kita baca Al-Quran, belajar tajwid, lupa, bisa cepat-cepat buka lagi bukunya dan kembali lagi untuk mengingatnya seperti itu. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ya, masih melanjutkan pada surah Ali Imran ayat yang ke-73. Karena kemarin surah Ali Imran ayat yang ke-73 ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena kami berusaha di sini menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan, harapannya agar dapat mudah untuk bisa langsung dipahami. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Ali Imran ayat yang ke-73 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini sampai bawah sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallahi an yu'ta
ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini, qul innal huda. Di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, supaya tidak keliru, tidak sampai salah gitu ya. Karena nanti kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, nanti yang masih pemula dalam belajar tajwid yang belum tahu tentang hukumnya idgham, nanti akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya. Nah, nanti akan mengira seperti itu. Padahal tidak. Kalau misalkan kemasukan sesuatu gitu. Contoh kayak gini nih ya, di bawah, jangan di bawah nih. Ini ada huruf mim bertasydid nih. Ini hukumnya bukan gunnah musyaddadah karena kemasukan sesuatu ya, ini nih tanwin ini gitu. Jadi gini supaya tidak sampai keliru gitu. Kita baca Al-Qur'an nih. Nah, contohnya kayak gini, bertemu huruf nun bertasydid nih. Jika sebelah sininya nih nggak ada nun sukun, di sebelah sininya nih, di sebelah sininya juga nggak ada tanwin di sini, maka berarti nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Jadi ini kita gunnahkan. Kita gunnahkan itu kita dengungkan. Jadi di bagian nah suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Innal huda, nanya pendek ya. Innal huda, seperti itu. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf H. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf H termasukkan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf H. Dikarenakan huruf H ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idharu qamariyah. Jadi maksudnya alif lam qamariyah, idharu qamariyah itu maksudnya sama saja. Supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung kayak gitu. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idharu qamari. Lamnya lam qamariyah. Maksudnya dibaca idhar itu huruf lamnya dibaca jelas dia. Terbaca huruf lamnya, ada tanda bacanya. Innal nal, terbacakan huruf lamnya gitu. Kemudian huda, da dibaca panjang. Apa tanda panjangnya da? Ini namanya mad apa kayak gitu. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad jumlahnya ada 3. Apa saja itu? Rumus 1 yang warna hitam. Di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, ada baris kasroh. Jadi kalau baca Al-Quran ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka hurufnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat kasrohnya itu. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau baca Al-Quran ada waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathahnya itu dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu, untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, nanti huruf madnya itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu, dari segi tulisan, huruf madnya itu tampak. Huruf madnya itu kelihatan, huruf madnya itu ada kayak gitu. Nah, kemudian nantinya juga untuk menunjukkan tanda panjang di dalam Al-Quran pada mad tabi'i, bisa juga huruf-huruf madnya itu tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Namun huruf madnya itu dikira-kirakan.
untuk menunjukkan tanda panjangnya itu diganti dengan tanda-tanda seperti yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Jadi kesimpulannya kalau pada mad tabi'i, rumus-rumus yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah rumus yang warna hitam. Jadi yang warna biru pada dasarnya adalah yang warna hitam kalau diuraikan seperti itu. Hanya saja kalau yang pada warna biru, huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Jadi huruf mad yang warna hitam itu hanya dikira-kirakan kayak gitu. Sedangkan da ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna biru. Nah, jadi rumus 3 warna biru pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam kayak gitu. Kenapa kok da ini dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Quran bertemu kita dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah. Tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti dibaca panjang. Asalnya da dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Innal huda dipanjangkan 2 harokat. Huda, hudallah. Nah, jangan terlalu panjang ya, hanya 2 harokat saja. Huda, hudallah. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu lafaz Allah, sebelum lafaz Allah sebelah sininya nih ada ini nih. Ada harokat fathah, baris miring di atas namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Maka lafaz Allah, huruf lam jalalahnya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga ini kita baca hudallah. Jangan dibaca hudalla gitu, jangan. Nah, tapi ditebalkan hudallah kayak gitu, dibaca tafkhim. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk tanda baca. Yang pertama ini nih, harokat fathah ini. Yang kedua harokat dhammah. Harokat dhammah tuh bentuknya tuh seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu lafaz Allah, sebelum lafaz Allah misalnya sebelah sininya nih ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah misalnya, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim huruf lam jalalahnya seperti itu. Hudallah. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiyah, huruf lam. Nah, termasuk kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Nah, huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Maksudnya dibaca idgham itu huruf lamnya itu cara membacanya itu dengan cara memasukkan. Jadi dari da ini kita langsung masukkan ke huruf syamsiyahnya ini ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini kayak gitu. Jadi di sini huruf lamnya enggak ada tanda bacanya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf lam. Huruf lamnya tuh enggak ada tanda bacanya tuh. Nah, itu lamnya lam syamsiyah tuh. Nah. Hudallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu tanda panjangnya apa ya. Karena di atas lafaz Allah ada tanda ini nih. Harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sengaja lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Hudallah. Di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu lam alif. Ini namanya adalah waqaf mamnu'. Jadi waqaf yang terlarang. Nah, jadi maksudnya itu dilarang untuk berwaqaf. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, jadi kita jangan berwaqaf ya. Kita wasolkan saja. Jangan berhenti, tapi kita wasolkan saja. Jangan berhenti di tanda ini, kita wasolkan saja. Kecuali kalau dia di akhir ayat kayak ini. Kalau ini kan di tengah-tengah ayat, maka kita wasolkan saja. Hudallahi ayyuta. Di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya di sini huruf ya. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian tanda baca tanwin. Dan seperti yang kita lihat bahwasanya tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Yang seperti di media gambar itu ya. Nomor 1 itu nanti ada baris 2 miring di atas huruf, namanya fathatain. Nomor 2 baris 2 miring di bawah huruf, kasrotain namanya. Yang nomor 3 dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid.
dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, mengapa kok dengan memperhatikan huruf setelahnya? Ya karena huruf setelahnya itu untuk kita menentukan hukum tajwidnya. Kalau misalkan kita baca Al-Quran, berwakaf, berhenti kita di huruf nun sukun, atau berhenti kita di huruf yang memiliki tanda baca tanwin, berhenti di situ, ya tidak terjadi hukum tajwid. Kan terjadinya hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, ingat ya, kalau ada nun sukun atau ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya hamzah wasal, nanti itu dia ada pembahasan tersendiri gitu. Kayak gini contohnya nih, kita baca Al-Qur'an ya, bertemu dengan huruf nun sukun, ada huruf nun, ada tanda sukun. Di sini ada nun sukun, oh terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya bagaimana? Perhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya di sini huruf ya. Nah, huruf ya inilah yang harus kita ketahui. Huruf apa dia? Supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambarnya. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, jadi supaya kita bisa menguasai hukum idgham bi gunnah, maka kita harus menghafal huruf-hurufnya itu. Nah, jadi nanti kalau kita baca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, nanti dikecualikan ya pada izhar mutlak. Nah, kayak gini nih. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Huruf ya ini huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Dengan cara memasukkan. Nah, yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dimasukkan, melebur dia ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Jadi dia masuk ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Setelah dimasukkan kemudian didengungkan. Nah, didengungkan atau digunnahkan. Sehingga ini kita baca ayu, jangan baca anyu tapi dibaca ayu. Kemudian digunnahkan. Sehingganya di bagian ai, nah itu suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sejenak, kira-kira sepanjang 2 harokat. Ayu ta, nah, begitu. Ta dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya namanya itu mad tabi'i. Nah, yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok ta dibaca panjang? Mad tabi'inya yang mana? Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui dulu. Nah, pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu mad tabi'inya yang mana, tanda panjangnya apa, kayak gitu. Kalau di media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 3. Nah, jadi media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan mengamati, mengetahui tanpa bantuan media gambar agar langsung bisa seperti itu. Kenapa kok ta dibaca panjang? Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, ada tanda baris fathah, tapi bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sebenarnya ta dibaca panjang. Ta dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi di lain kata. Nah, maksudnya itu dalam 2 kata yang berbeda atau di lain kalimat kayak gitu. Maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, nanti mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi huruf alifnya itu memiliki tanda baca, memiliki baris dia, memiliki harokat. Ini huruf alifnya ada tanda bacanya, ini huruf alifnya ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya, ini huruf alif ada tanda bacanya, ini huruf alif ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu bukan huruf alif. Nah, ingat ya Bapak Ibu, huruf alif yang memiliki tanda baca itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Huruf hamzah. Nah, makanya ini mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang dibaca ada juga yang membolehkan dengan dibaca dengan panjang 2 harokat kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau ada yang baca dengan 2 harokat mad jaiz itu betul juga. Yu'ta ahadum, tanwin setelahnya huruf mim. Nah, tadi di awal apa kami katakan? Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid kan, dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, ini kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin nih.
Di sini ada tanwin, yakni dhammatain. Oh, di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini huruf apa kayak gitu. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih apa hukum tajwidnya. Kalau tadi hurufnya sudah dihafal. Perhatikan lagi media gambarnya. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya idgham bi gunnah. Jadi cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Sehingga ini kita baca ahadum. Nah, bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim. Jangan dibaca ahadun, tapi dibaca ahadum. Kemudian di bagian dumnya itu suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sejenak ya, kira-kira sepanjang 2 harokat. Ahadum mithlama. Ma dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil lagi. Nah, namun tanda panjangnya ma ini apa? Kenapa kok ma dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya seperti itu? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan sekali lagi dengan lebih mendalam cara memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat bahwasanya di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada baris fathah kan, ada harokat fathah. Di bawah tanda baca fathah, di bawah baris fathah itu ada titik-titik kan di situ. Di rumus 3 warna hitam ada titik-titik kan? Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang, sebab dia memiliki harokat fathah itu tadi, sebab dia memiliki baris fathah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Dapat kita simpulkan bahwasanya cara kita memahami rumus 3 warna hitam yakni kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, kayak gitu. Contoh nih dalam bacaan tuh seperti ini. Kita baca Al-Quran nih bertemu alif nih. Nah, nih. Alif. Ini alifnya tuh disambung dengan huruf mim. Nanti ada huruf alifnya yang disambung, ada huruf alifnya yang tidak disambung. Jangan bingung ya. Nah, kita jangan berfokus pada sambung menyambungnya, jangan. Nah, yang terpenting itu ada alif. Baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah nih. Baris miring harokat fathah atau tanda baca fathah. Jadi karena ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Di sini huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathah ini huruf mim kan, maka huruf mim dibaca panjang. Ma kayak gitu. Kemudian mad tabi'i. Ini mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah di lain kata. Nah, jadi dalam 2 kata yang berbeda, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa tadi? 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang membacanya dengan panjang 2 harokat. Ma utitum. U dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad badal. Loh, kok mad badal kayak gitu. Nah, jadi kita masih fokus kepada rumus-rumus di media gambar itu. Jadi semua rumus itu, rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam ataupun yang warna-warna biru, kalau yang memakai rumus yang tertera pada media gambar itu adalah huruf hamzah, maka terjadi mad badal. Nah, yang memakai rumus pada media gambar itu adalah huruf hamzah, maka terjadi mad badal kayak gitu. Nah, jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja. Untuk penjelasan tentang mad badal secara lebih lengkapnya telah kami buatkan khusus videonya. Silakan lihat di bagian playlist video. Nah, kenapa kok U dibaca panjang kayak gitu? Nah, pertama gini. Nah, ini kan huruf hamzah nih. Ini huruf alif ada tanda bacanya. Tadi sudah kami ingatkan di awal ya, huruf alif kalau ada tanda bacanya maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini huruf hamzah. Nah, gitu. Jadi mad badal itu terjadi kalau ada huruf mad sebelumnya ada huruf hamzah, atau huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad seperti itu. Sekarang perhatikan dulu rumus 2 yang warna hitam. Nah, supaya kita dapat tahu kenapa kok U ini dibaca panjang kayak gitu. Di rumus 2 warna hitam itu cara kita memahaminya yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu waw sukun, di rumus 2 warna hitam ada huruf waw sukun kan, atau huruf waw mati. Huruf sukun atau biasanya juga disebut dengan huruf mati itu maksudnya sama saja, supaya tidak bingung. Ada waw sukun,
Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah kan, ada tanda baca dhammah kan di rumus dua warna hitam. Di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat dhammah itu tadi. Nah, tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi kalau kita simpulkan dari awal dapat kita pahami bahwasanya kalau kita baca Al-Qur'an itu bertemu waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Begitu cara memahaminya. Nah, kita baca Al-Qur'an nih bertemu waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih. Ini namanya harokat dhammah atau baris dhammah atau tanda baca dhammah, atau maksudnya sama saja yakni dhammah. Jadi ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Nah, sebenarnya u ini kita baca panjang. Dikarenakan yang dipanjangkan ini adalah mad badal, mohon maaf, dikarenakan yang dipanjangkan ini adalah huruf hamzah, maka terjadi mad badal. Nah, gitu. Ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang, tapi yang dipanjangkan huruf hamzah, maka terjadi mad badal. Panjangnya mad badal dibaca dengan panjang 2 harokat. Utitum, ti dibaca panjang. Nah, kenapa kok ti dibaca panjang? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam, di situ kan ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh tuh, ada tanda baca kasroh yang baris miring tuh. Di atas tanda baca kasroh di situ ada titik-titik kan? Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang. Sebab dia memiliki baris kasroh itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Contoh nih dalam bacaan tuh seperti ini, kita baca Al-Quran nih bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun nih, huruf ya sukun, huruf ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasrah nih, baris miring harokat kasrah atau tanda baca kasrah. Dikarenakan ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Sengaja ti dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Titum, titum au yuha. Di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf hamzah. Nah, perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya hukum mim sukun atau hukum mim mati. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu setiap bertemu dengan huruf mim sukun juga terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada mim sukun di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Cuman kalau hukum mim sukun itu lebih ringkas. Dengan Bapak Ibu menguasai media gambar yang kami tampilkan itu, artinya Bapak Ibu sudah dapat menguasai seluruh hukum daripada mim sukun. Nomor 1, mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2, mim sukun setelahnya huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, nomor 3 perhatikan. Di situ ada bacaannya idhar syafawi. Nah, silakan Bapak Ibu baca keterangannya di situ ya, idhar syafawi terjadi jika ada mim sukun atau mim mati tidak bertemu dengan huruf ba, tidak juga bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idhar syafawi. Contoh kayak gini nih. Mim sukun, setelahnya di sini huruf hamzah. Ini mim sukun, huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, mim sukun atau mim mati, setelahnya huruf hamzah. Di sininya nih huruf hamzah bukan huruf ba, bukan huruf mim. Karena di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka berarti hukumnya adalah idhar syafawi. Jadi mim sukun itu bertemu dengan huruf apapun kecuali mim dan ba, semua hukumnya namanya idhar syafawi. Jadi mim sukun itu mau bertemu dengan huruf apapun, huruf dal, huruf ra, huruf ya, huruf lam, semuanya nama hukumnya adalah idhar syafawi, terkecuali kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba atau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, jika tidak bertemu dengan huruf ba atau huruf mim, semua hukumnya idhar syafawi kayak gitu. Ini mim sukun kan bertemu dengan huruf hamzah, di sini huruf hamzah bukan huruf ba, bukan huruf mim, di sini idhar syafawi. Karena dia idhar maka dibaca jelas, mim sukunnya dibaca jelas, kemudian tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Kali kita baca pendek, tum au, jangan dibaca tum dipanjangkan gitu, jangan, salah ya, pendek saja. Tum au yuha. Di sini ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah. Perhatikan media gambarnya, huruf lin ada 2, perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, di kotak nomor 1 sudah dapat Bapak Ibu lihat di situ ya, bahwasanya di situ ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat fathah.
maka itu huruf lin. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Baca Al-Qur'an kita bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya di sini ada harokat fathah nih. Nah, tanda baca fathah. Maka huruf waw sukunnya karena sebelumnya ada harokat fathah ini huruf waw sukunnya huruf lin. Maka kita baca lunak lembut. Au yuhajju. Ha dibaca panjang. Ini namanya adalah mad lazim kilmi mutsaqqal atau mad lazim kalimi mutsaqqal. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok ha dibaca panjang nih gitu. Tanda panjangnya ha itu apa kayak gitu. Nah, perhatikan media gambar di samping. Nah, kembali lagi ke rumus 3 yang warna hitam. Kenapa kok ha dibaca panjang? Samalah kenapa kok ma dibaca panjang penjelasannya. Di rumus 3 warna hitam itu ada huruf alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ini kita baca Al-Quran nih, bertemu alif. Ini ada alif nih yang disambung dengan huruf ha, ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada baris fathah. Karena ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Misalnya ha dibaca panjang. Ha dibaca panjang. Ha dibaca panjang itu mad tabi'i sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini ya, dengan huruf yang bertasydid tapi dia dalam satu kata, maka dia berubah menjadi mad lazim kilmi mutsaqqal atau mad lazim kalimi mutsaqqal. Maka cara membacanya kita panjangkan 6 harokat. Ha itu kita panjangkan 6 harokat, kemudian di ujungnya itu dia berat, kita kasih naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Di antaranya terjadi juga pada mad lazim kalimi mutsaqqal ini. Kita panjangkan dulu 6 harokat. Yuhajju. Berat itu di ujungnya tuh. Hajju. Kita kasih naber. Haju. Jangan dibaca haju. Salah kalau kayak gitu, harus ditekan ujungnya tuh. Haju gitu nah. Haju kayak gitu ya. Yuhaju. Ju dibaca panjang. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih apa tanda panjangnya ju. Ini mad tabi'i. Perhatikan lagi media gambarnya. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Nah, rumus 2 warna hitam. Di situ ada waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Penjelasannya sama ketika kami menjelaskan tadi kenapa kok u dibaca panjang, sama nih kenapa kok ju dibaca panjang. Bedanya ini dia mad badal karena ini huruf hamzah yang dipanjangkan. Kalau ini mad tabi'i, ini bukan huruf hamzah, huruf jim nih kan. Karena mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Kenapa kok ju dibaca panjang? Jadi baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Misalnya ju dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Jukum inda rabbikum. Mim sukun setelahnya huruf ain. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih apa hukum tajwidnya nih. Nah, perhatikan media gambarnya, kembali lagi ke rumus 3. Mohon maaf, kembali lagi ke yang nomor 3. Idhar syafawi. Nah, di situ ada bacanya idhar syafawi yang di nomor 3 tuh ya. Nah, jadi tadi sudah kami jelaskan dengan detail ya. Nah, bisa dibaca kembali itu penjelasannya gitu ya. Jadi kalau ada mim sukun, setelahnya itu tidak bertemu dengan huruf ba atau tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Contoh kayak gini, mim sukun. Nah, setelahnya di sini huruf ain nih. Di sini huruf ain nih, mim sukun setelahnya huruf ain. Di sini huruf ain, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sini. Maka hukumnya adalah idhar syafawi. Maka dibaca pendek saja. Kum ain dibaca jelas, kemudian dibaca pendek, tidak didengungkan, pendek saja. Kum inda rabbikum. Non sukun tanya huruf dal. Di sini ada non sukun lagi. Oh, terjadi hukum tajwid lagi. Karena di sini ada non sukun kayak gitu. Perhatikan lagi, huruf dal termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka kita harus menghafal huruf-hurufnya gitu. Jadi kalau kita sudah hafal hurufnya, kita pasti tahu
hukum bacaannya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Dan huruf dal itu dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab, karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun dengan huruf dal itu dia dekat, maka dikatakan aqrab. Cara membaca ikhfa hakiki ini dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dibaca samar ya, dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfanya. Jadi baca samar, kemudian disertai dengan dengungan, disertai dengan gunnah. Nah, jadi ini kita baca samar. Jangan kita baca in jelas gitu, jangan, tapi disamarkan. Kemudian didengungkan. Sehingga ini di bagian itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kira-kira sepanjang 2 harokat. 'Inda rabbikum. Nah, seperti itu. Huruf ra memiliki harokat fathah, ini ya, baris fathah nih, tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga ketika kita mengucapkan itu dengan menaikkan pangkal lidah kita. 'Inda rabbikum, 'inda rabbikum. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula, jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwaqaf. Kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Tapi kalau misalkan saya tidak mau berhenti nih, napas saya panjang, saya nggak mau berhenti, saya nggak mau berwaqaf di tanda waqaf ini, kita wasolkan saja, boleh tidak? Maka jawabannya boleh kayak gitu. Tapi di sini maknanya berwaqaf itu lebih utama gitu. Kalau mau diwasolkan juga silahkan, tapi di sini berwaqaf itu lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dengan pelan-pelan. Qul innal huda hudallahi ayyu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.